Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Ibu bapak dan adik-adik sedama, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, Sotihotu, semoga Anda sejahtera selalu. Sadu, sadu, sadu. Baik, kita baca bareng-bareng ya. Nanti saya hitung 1 sampai 3. Kita baca dulu artinya bersama-sama bareng-bareng dari nomor 1 sampai nomor 16. Nah, habis itu kita nanti akan bahas bareng-bareng ya, ngobrol bareng-bareng. Baik, fokus ya, konsentrasi ya. Ya, adik-adik sedama ya, fokus ke sini ya, ibu bapak juga sama ya. Jadi jangan mikirin ibu-ibu, jangan mikirin panci lagi di rumah ya. Ya, tinggalkan dulu panci ya. Ya, adik-adik sepatu belum dicuci, tinggalkan dulu ya. Ya, kita di sini dulu ya. Jadi jangan nanti dengar dhamma tapi pikirnya ke rumah, aduh bajuku belum dicuci, ya kita gagal buat belajarnya ya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Orang memendam harta karun di bawah sumur yang dalam dengan berpikir bahwa di saat harus melakukan sesuatu yang penting, harta ini akan bermanfaat bagiku, atau untuk menghindari gunjingan raja, ancaman perampok, untuk membayar hutang, untuk mengatasi pajak, atau untuk saat ada musibah. Harta yang disimpan di dunia adalah demi hal-hal tersebut. Harta yang dipendam dengan baik di bawah sumur yang sedalam itu belum tentu dapat memberikan manfaat kepadanya di setiap waktu, karena harta karun itu dapat bergeser dari tempatnya, dapat terlupakan dari ingatannya, naga mungkin memindahkannya, yaka mungkin mengambilnya, ahli waris yang tak dicintai mungkin mengangkatnya ketika ia lemah. Ketika timbunan kebajikan habis, semua harta karun itu akan lenyap. Harta karun berupa kebajikan dengan berdana, bertata susila, dan dengan pencegahan dan penahanan diri dari keburukan adalah pemandangan harta karun yang baik bagi wanita ataupun pria. Dengan kebajikan yang dilakukan pada cetia, pada sangga, pada orang ataupun pada tamu-tamu, juga pada ibu dan ayah, dan juga pada saudara tua, harta karun itu disebut telah dipendam dengan baik olehnya. Tiada siapapun yang dapat menjamahnya. Kebajikan itu pergi mengikuti pembuatnya. Di antara harta karun berupa kebajikan ini akan dibawa saat dia meninggal. Harta karun berupa kebajikan adalah bukan barang umum bagi orang lain, tak dapat dirampas oleh perampok. Orang cendekia sepatutnya menimbun harta karun berupa kebajikan yang nanti mengikutinya. Harta karun ini mengabulkan segala keinginan para dewa dan manusia. Pahala-pahala apapun yang dikehendaki oleh para dewa dan manusia, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Paras yang indah, suara yang merdu, perawakan yang menawan, rupa yang elok, kekuasaan dan pengikut, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Menjadi penguasa wilayah, kedudukan tinggi, kebahagiaan sebagai kaisar yang dicipta, dan juga menjadi raja para dewa di alam kedewaan,
Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Kekayaan di alam manusia, kesenangan di alam dewa, dan pencapaian di mana, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Pelaksana kehidupan luhur dan setelah didukung dengan kesempurnaan sahabat, lalu berusaha dengan penuh kecermatan, tangkas dalam pengetahuan dan kebebasan, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Kemampuan beranalisa, pencapaian kebebasan, kesempurnaan sebagai siswa tauladan, pencerahan sebagai paceka Buddha, dan tingkat kebudayaan, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Pencapaian kebajikan ini mendatangkan manfaat sedemikian banyak. Karena itulah para cendekia yang bajik memuji ia yang telah menimbun kebajikan. Sadu, sadu, sadu. Oke, ibu bapak ya, saya kebiasaan ngomong bijak itu bajik ya, jadi sama aja maksudnya ya, artinya sama ya, orang bijaksana yang punya kebajikan. Nah, kita mulai dari nomor 1 ya. Nah, kita ngobrol aja ya. Jadi biar ada komunikasi dua arah ya. Nah, nanti ini kan campur ya kebaktiannya ya. Ada nanti mungkin ada yang mungkin belum paham atau segala macam, nanti silakan nanya sama mamanya ya. Mudah-mudahan nanti ngerti maksudnya apa. Ya. Tapi materi ini masuk buat adik-adik, juga masuk buat ibu bapak. Nah, ibu bapak dan saudara juga dari Sedama, sebulan ini saya sengaja memang membawakan materi tentang ini. Jadi setiap acara Sanggadana di masa Katina pasti ini dibaca, ya. Dan nanti saya akan kasih pulang. Selain manfaat-manfaat, ya, saudara-saudara Sedama yang sudah kita baca dan ada di buku, tentu ada manfaat lain yang tidak kalah penting. Karena itu tidak ada di buku, ya, hanya ada di pikiran saya. Dan saya udah ngeraba-raba, ya. Nah, ingat ya, bukan ngeraba yang lain, ngeraba yang positif. Jadi yang tidak ada di buku, ya, ayo, nah ketawa dia, ya. Awas, pikirannya jangan kemana-mana ya, jangan pergi. Nah, saudara-saudara Sedama, kita lihat yang nomor 1 dulu. Orang memandang harta karun, intinya adalah duit yang kita punya di dunia. Ini adalah nomor 1 dan nomor 2 itu 11-12. Tujuannya sama. Nih tahu kalau adik-adik nih, saya tanya adik-adik dulu. Kalau ibu-ibu mungkin sealur sama saya, mungkin setuju. Nih adik-adik tahu nggak nih, kalau misalkan emak-emak nih nyimpan duit di mana kira-kira? Ya, di mana? Dia kok nggak tahu? Udah nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Di mana emak-emak nyimpan duit? Oke, ya, dompet boleh. Mana lagi selain dompet? Lemari. Buk boleh, bawa baju setuju. Makan begitu. Di mana lagi? Di mana? Aduh, mahal dong. Kalau punya berangkas, boleh. Di mana lagi? Nah, cocok, bagus. Iya. Udah, terakhir. Ini pasukan mama ya. Mungkin kalau kayak saya, ibu-ibu, ya, atau Romo Haryadi, pasti mengetahui emak-emak nyimpan duit paling aman di mana. Ada, tapi ingat ya, pikiran jangan ngeres, karena ini benar, ya. Nah, sebab apa? Kenapa mama nyimpan duit paling aman? Supaya nggak diambil cucu. Akan cucu kadang rese. Iya, lemari digeratakin. Nah ya, di bahasa daerah geratakin. Buka-buka diambil, termasuk tadi bawa baju, ya. Oke. Nah, mama biar adik-adik tahu ya. Kalau ibu saya akan nanya, udah tahu. Nih,
Ya, awas pikirannya jangan ngeres. Di sini nyimpannya, benar ya? Itu mama dulu, mak saya begitu. Tapi satu, saya nggak pernah nyolong duit emak. Satu, iya. Walaupun saya nggak ngerti agama muda dulu kecil. Saya masih ingat nggak pernah saya nyolong duit emak. Ya, kalau memang mau minta saya. Ya, mak minta duit beli permen, makan enak kan? Gitu. Saya masih ingat, saya nggak pernah nyolong. Nah, ya, oke. Ada lagi selain di sini, ada yang tahu nggak? Ingat ya, pikiran positif tetap ya, jangan kemana-mana. Kalau ibu pasti tahu. Saya nggak ini. Nih, di sini, mama di sini nyimpan. Jadi kalau zaman dulu itu celana dalam mama tuh lebar gede. Iya. Jadi dia ambil secari kertas. Maaf. Secari kain, kertas lagi bolong kertas. Ya, kain. Lalu itu dijahit di depan sini. Itu dijahit. Nah, emak selain di sini nyimpan duit di sini. Nggak mungkin kan cucu melorotin celana emak waktu tidur. Nggak mungkin. Dijahit jasa cucu. Itu paling aman. Emak nyimpan duit di sini dan di sini paling aman. Coba di lemari, hapus berantakin. Berangkas ya harus tahu nomor pinnya. Nggak tahu pinnya nggak bisa buka. Bawa baju, bawa kasur, bawa bantal. Kadang-kadang kalau cucu yang rese itu ngintip, mak di mana ya nyimpan duit di mana ya. Ntar kalau mak pergi saya ambil. Nah itu cucu yang rese, ya, cucu yang nggak baik. Ya, ini mudah-mudahan nih mister makhluk-makhluk yang ada di sini kaum cucu ya nggak nyolong duit emak, jangan ya, nggak boleh ya karena buruk, jangan. Ya nanti ibu-ibu kasih tahu ya anak-anaknya ya jangan. Oke ya, itu kalau emak-emak. Nah sekarang ibu bapak ya adik-adik sedama, kita juga sama. Mungkin kalau sekarang ya masih di laci lemari ya mungkin masih ya, atau mungkin di bank. Tapi sama juga ya. Ibu bapak dan saudara, ya adik-adik sedama sama di bank juga belum tentu aman. Mungkin santer, mungkin kemarin ibu ya dengar ya bahwa ya hati-hati yang punya aplikasi WA segala macam ya. Kalau ada aplikasi masuk hati-hati ya ibu bapak ya. Nah terutama di banyak ibu ya, bapak-bapaknya berapa biji bisa dihitung. Jangan sembarangan ngeklik segala macam, karena kalau sudah begitu berarti data kita bocor dan otomatis duit kita di bank raib langsung hilang. Karena sekarang itu yang KTP ya, KTP elektronik saja itu udah nge-link ya, data kependudukan kita udah nge-link ke bank dan segala macam, udah nge-link semua. Apalagi yang KTP yang apa namanya itu, yang baru sekarang. Apa tuh yang sekarang mau? Ya elektrik. Ya, itu nggak ada bentuk lagi KTP, ya hanya nyimpan di email kita. Begitu ya, jadi hati-hati. Nah, saudara-saudara sedama, kalau kita nggak punya kebaikan, duit kita di bank bisa hilang. Makanya kebaikan itu perlu. Ya, oke, nomor 2. 1, ya ada hubungannya dengan nomor 2. Jadi nomor 2, kalau misalkan, tapi upayakan ya teman-teman sedama, kita jangan bermasalah dengan hukum, ya, jangan bermasalah dengan negara, jangan bermasalah dengan raja, ya, jangan bermasalah dengan kaisar. Intinya begitu. Jangan juga bermasalah dengan siapapun. Intinya begitu. Ya, ada lagi yang lain, duit yang kita punya buat bayar hutang, yang punya hutang, yang nggak punya hutang damai, aman ya, nggak bakalan. Yang nggak punya hutang aman, yang punya hutang tinggal dibayar ya, jangan ditepin. Ya ini manusia kadang-kadang sukanya ngutangnya enak, bayarnya ogah, ribut, ya cekcok, gara-gara hutang bunuh orang. Malah gimana ini kisahnya? Ya kita yang minjam, kita yang bunuh orang, gimana ceritanya? Nah, ya oke ya. Apalagi ya saudara-saudara sedama. Nah, kalau misalkan kita, duit yang kita butuhkan, yang kita simpan mungkin kalau sakit mendadak ya. Tapi kalau bisa jangan sampai ya. Nah, teman-teman sedama, seandainya pun memang kita ada di PJS, tetap saja harusnya kita selalu sehat.
ya, walaupun ada BPJS, ataupun mungkin duit cash tidak ada. Mudah-mudahan tetap sehat. Ya, duit itu kan kita gunakan ya ketika mungkin ya tadi ya, bayar hutang, kemudian lagi ketika kita sakit mendadak, atau mohon maaf kalau bisa dana ya, kecelakaan, musibah. Nah, ibu bapak dan saudara juga dari sedama, hal tersebut adalah kalau bahasa umum itu di luar kuasa kita, begitulah bahasanya ya. Di luar kemampuan kita. Makanya duit yang disimpan di dunia, entah di bank, di bawah kasur, di lemari, untuk itu. Dan ingat ya, duit ini bisa hilang suatu saat sesuai dengan yang nomor 3 dan nomor 4 ya. Kalau kebaikan kita habis, perbuatan kita habis, kebajikan kita habis, duit bisa hilang, bisa dicuri, bisa dipindahkan, atau hilang karena musibah, banjir bisa, jangan sampai, kebakaran rumah bisa, gempa bumi bisa, tapi jangan sampai ya. Nah makanya ya teman-teman sedama, itulah gunanya kita berbuat baik yang banyak. Jangan sampai hal-hal itu. Nih udah 3 saya sebutin ya. Nanti saya akan tambahkan di kesimpulan. Jadi betapa pentingnya ibu bapak dan saudara kita banyak berbuat baik. Ya, mudah-mudahan adik-adik ngerti. Ya, adik-adik kalau mau nyatat ya, yang di buku aja catat ya boleh tuh. Hanya beberapa poin secara garis besar ya. Nggak usah dicatat semua, penuh tuh buku. Ya, karena 16 poin banyak ya, itu aja, ambil garis besar saja ya, yang mungkin punya tugas gitu ya. Oke, kemudian kita ada 1, 2, 3, 4, 5 tuh udah ada hubungannya. Nah ada lagi di situ yang misalkan nomor 2 musim paceklik. Musim paceklik itu ya, ibu bapak dan saudara juga ada di sedama pada masa sulit. Misal ya, contohnya ya, jangan diambil hati. Kita mungkin persediaan duit udah habis atau tabungan menipis. Sementara itu kita makan dan usaha kita, dagang kita lagi sepi. Nah, ini yang dimaksud adalah musim paceklik, musim sulit. Tabungan itu untuk itu sebenarnya. Ya, apalagi? Ya, oke, 1, 2, 3, 4, 5 sudah ya. Nah yang 5 ini apabila ada keluarga yang tidak menyenangi kita, bisa saja mengambil duit kita, harta kita. Kenapa? Ya karena serakah ya, ngambil harta kita, ngambil duit kita karena keserakahan. Nah teman-teman sedama, kita lihat lagi yang nomor 6. Nah ini intinya nih ya, 6 sampai istilahnya 15 ya atau 16 itu berhubungan erat. Saya ngomong yang dana dulu ya. Nah adik-adik ini kan kebetulan nih ada adik-adik di sini ya. Kalau ibu bapak nanti tolong kasih tahu ya, yang mamanya ini kasih tahu ke anaknya. Kita dana nggak selalu dalam bentuk uang, nggak selalu ya. Kalau lagi nggak punya duit, nggak punya uang, dalam bentuk lain boleh. Misal ya punya barang, mungkin makanan atau apa ya, kepada orang yang membutuhkan. Dan berdana walaupun kita Buddhis ya, nggak selalu kepada biku sangga, nggak selalu. Ya, memang itu bagus, ya, memang itu penting. Tapi kita juga boleh berdana kepada siapa? Ya kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, kepada kaum duafa, ini bahasa umum ya saya pakai ya, orang susah. Kepada siapa lagi? Panti jompo, kepada orang yang cacat mental, kepada orang yang cacat fisik, ya. Artinya orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang kelaparan. Nah, ibu bapak dan saudara, adik-adik sedama, kita juga boleh membantu mungkin tetangga yang lagi habis beras, ya. Kasihlah, berdanalah. Itu dalam bentuk barang, ya. Nah, pada musim katina ini kita bisa berdana ke siapa? Ya ke biku sangga. Ya, acara sangga dana pada masa katina. Boleh, ya, silakan.
Nah, masalah dana-dana mungkin kemarin ya di sini kan udah melaksanakan ya. Ibu-ibu mungkin mudah-mudahan masih ingat ceramahnya Biku apa yang disampaikan. Semoga masih ingat. Itu tinggal dilaksanakan. Ya, itu kira-kira. Nah, teman-teman sedang jadi dana barang udah. Apalagi duit kalau ada syukur. Duit nggak ada, barang nggak ada, apa yang mau didanain? Tenaga juga boleh. Ya, ada bakti sosial, silahkan kita ikut. Ada baksos kesehatan, silahkan ikut. Ada baksos bagi sembako, silahkan ikut. Ada kunjungan kasih ke panti asuhan, silahkan ikut. Enggak harus duit. Ya, teman-teman sedama, itu kira-kira. Apalagi, duit saya nggak punya saat itu ya, barang saya nggak punya. Tenaga mungkin saya lagi sakit, boleh melalui pikiran bisa. Ini kan yang aktif di Facebook ya, atau di WA segala macam, artinya di dunia maya, boleh. Jadi ini ada sedama nih kan aktif nih ya, mungkin ibu-ibu juga ya, yang jarinya yang lemes itu ya, itu gunakan ke hal yang baik. Jangan di Facebook lemes-lemes nyinggung orang, lemes ngomongin orang, lemes ngomongin barang orang. Kekurangan teman, kekurangan orang lain itu dibahas. Apa gunanya? Malah nambah karma buruk ke kita. Ya, boleh tangan itu lemes mencet HP, boleh. Tapi gunakan untuk kebaikan melalui pikiran. Apa contohnya Semoga yang sakit cepat sembuh. Walaupun itu bukan saudara kita, bukan teman kita, enggak masalah, kebaikan kok. Saya sering lakukan. Apalagi ketika di Facebook ada berita ya, Anicca juga Anatta ya. Jadi segala terbentuk adalah tidak kekal adanya ya. Artinya membawa penderitaan dan tanpa inti. Artinya orang mati, begitu bahasanya. Saya doain semoga mendiang terlahir di alam bahagia. Kalau saya nggak tahu namanya, ya teman-teman sedang, saya nggak kenal sama tuh orang. Tapi yang penting melalui jari saya, ya, yang keluar dari pikiran saya lakukan itu dulu. Jadi pikiran kita melalui jari kita yang lemes ini gunakan untuk kebaikan. Itu baru ngomongin orang yang baik, boleh. Jangan ngomongin orang yang negatif. Kadang-kadang yang kacau ya, ini lemesnya tangan, maaf ya, contoh doang ya. Saya berharap di sini umat budaya nggak ada yang begitu ya. Borok rumah tangga sendiri dibongkar di Facebook, tobat. Heran deh. Mungkin pernah lihat nih ya, yang ada sedama ini. Ibu-ibu juga pernah lihat. Kekurangan suami bongkar di Facebook, ampun dah. Kurang kerjaan. Oke? Apalagi? Nah, sekarang pikiran udah ya. Mulut sekarang. Nah, mulut ya, mulut Bu, Pak ya. Kita bisa berdana melalui ucapan. Kalau ada teman ada masalah ya, artinya ya bantu untuk menenangkan ya. Ketika teman ada masalah, saudara ada masalah ya, misalkan tetangga ada masalah, bantu menenangkan, jangan dikomporin. Ya ngapainlah nunggu orang kayak begitu ya, udah mending sama saya, umpama mending berkawan sama saya, itu yang jelek udah sono buang aja. Enggak begitu kali ya, mulut. Jadi menenangkan. Yang terakhir, yang ketiga, dana melalui tenaga ya. Nah teman-teman sedama, kalau di wihara boleh ya, sebelum mungkin kebaktian atau kerja bakti atau acara, boleh ambil mungkin sapu, ambil mungkin pel ya, mungkin nyapu daun di halaman segala macam, silahkan dilakukan dan dikerjakan. Boleh ya. Itu. Jadi itu dana melalui tenaga. Oke, itu ya Ibu Bapak dan Saudara. Sekarang, nah
berarti ini ada sangkut pautnya dengan bertata susila. Ya, teman-teman sedama, ibu saudara, kita berupaya menjaga pikiran dengan baik. Ingat ya, berkenaan dengan tata susila yang nomor 6, pikiran dijaga dengan baik. Yang iri hati, dengki, usil, kurang kerjaan, syirik. Nah, itu bahasa umum saya pakai. Ya, jadi berbuat yang tidak perlu hindari. Ya, berarti sama ya. Udah satu kesatuan. Melalui ucapan juga sama mulut yang tadi ya, tata susila. Artinya apa? Pikiran betul-betul kita jaga setiap hari. Caranya gimana, Mom? Saya kasih resep ya, tapi bukan obat dokter. Ibu bapak ya, teman-teman sedama, saya sudah praktek udah puluhan tahun. Gampang menjaga pikiran agar selalu baik setiap saat, setiap hari. Gimana caranya? Gampang. Kalau saya nih, tadi dari rumah Pasar Kemis, jadi ngantar mertua dulu ke Nimala ya untuk ikut acara Sanggadana di masa Katina. Nah, udah saya di jalan baca parita aja, yang hafal aja Bu, gak usah panjang-panjang. Hafal Karania boleh baca Karania, hafal Wandana ya boleh baca Wandana, hafal nama Karapata boleh baca nama Karapata, sehafal kita aja. Nah, saya kalau lagi rajin ya, semua parita Bu yang saya hafal saya baca semua. Artinya mau nyampe gak nyampe ke itu parita saya baca kalau saya lagi rajin. Ingat ibu bapak, teman-teman sedama, parita adalah perlindungan. Kalau kita mengisi pikiran itu dengan baik, semoga kita selamat di perjalanan, terhindar dari kecelakaan. Tuh. Saya sudah praktek Bu puluhan tahun. Ada salah satu wihara yang bingung dengan saya. Mo, kok bisa Romo bawa motor bawa mobil malam lagi? Dan istilahnya saya hanya mata yang fungsi cuma satu, yang di kiri ini. Kalau di kanan ini udah nggak fungsi lagi, ya, karena udah artinya ya kena musibah sejak kelas 1 SMP semester 2. Dan ini ibu bapak ya sampai akhir hayat saya masih tetap bisa melihat jalan dengan terang dan jelas. Dari mana? Karena apa? Karena kebajikan ibu bapak. Ya, TV mustahil. Ya, lampu, maaf ya, bukan maksud macam-macam, nggak ada ya. Lampu sih cuma satu, tapi saya masih bisa terang. Karena apa Bu? Pak, kebaikan. Itu yang saya punya. Ya, nah kita tahu di Tangerang ini yang mayoritas kebaktian malam, mayoritas. Siang jarang ya, seperti di luar negara. Itu ya. Nah jadi ibu bapak itu kira-kira penting di jalan baca parita. Apalagi kalau saya lagi malas baca parita nggak mau, ya udah. Semoga saya bahagia. Ganti lagi momen, semoga teman saya bahagia. Ganti momen lagi, ya, semoga yang sakit cepat sembuh. Semoga para leluhur berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini berbahagia. Semoga para leluhur berbahagia. Ibu, bapak, dan saudara juga ada sedama. Begitu caranya menjaga pikiran setiap saat, setiap hari agar selalu baik dan positif. Tidak akan ada pikiran buruk muncul kalau kita mau melatih. Tapi kalau malas, mohon maaf, selesai dah. Ya, kalau kata tetangga wassalam, tamat. Kalau malas ya, saya selalu, teman-teman sedama, bangun tidur pun ketika saya mau pipis, saya tetap semoga semua makhluk berbahagia. Tetap ini berfungsi, saya jalankan. Bangun tidur, sebelum saya terlelap, tetap itu saya kembangkan. Itu caranya ya. Cara menjaga pikiran agar selalu baik. Jadi yang namanya pikiran buruk, iri hati, dengki, ya, marah sama orang, nggak bakal muncul. Saya sudah ekspasiko ibu bapak puluhan tahun. Dan hasilnya aman. Ya. Nah, apalagi saya, ibu bapak, saya punya kekurangan secara fisik. Otomatis ada saja yang menghina saya. 3 ini udah saya buang. Benci udah saya buang, dendam udah saya buang, amarah udah saya buang. Hasilnya saya hidup damai.
Nah coba kalau saya pelihara yang 3 ini dari tahun 90 sampai sekarang, Bu, saya udah mati duluan, titik. Kalau kita memelihara yang 3 ini, ya, dendam, benci, dan amarah, nggak ketemu kita hari ini. Duluan saya kickbox. Ibu masih berbuat baik, saya udah pulang duluan. Kenapa? Kalau seandainya saya memelihara yang 3 ini karena saya dihina orang, tapi no. Dia menghina saya, biarin. Ya memang saya betul begini, karena buruk saya. Walaupun saya dihina, ibu bapak, saya tetap mendoakan orang itu. Semoga Anda selalu sehat dan panjang umur, tulus dan ikhlas. 3 ini benar-benar dilepas. Benci, dendam, dan amarah. Lepas apapun masalahnya yang kita hadapi. Coba kalau ditumpuk di sini, nyesek, setruk, minimal tuh, serius. Jangan main-main yang 3 ini, ya, melihara yang 3 ini setruk minimal, dan maksimalnya jitbok. Baca perih ada orang melihara adi. Oke ya, itu ibu bapak dan saudara dan adik-adik sedama, cara menjaga pikiran agar selalu positif. Saya kasih jurus. Itu rumusnya. Nggak bakal ada pikiran negatif berseliweran macam-macam. Oh si ini ya beli mobil, jangan-jangan ngepet pelihara tuyul lah. Itu lagi. Ngapain coba melihara pikiran kayak begitu? Bikin penyakit. Orang mau ngepet kek, mau jaga lilin kek, mau betapa di Gunung Kawi kek, itu urusan orang. Jangan bahasa daerah, jangan diome-ome. Pada dengar Bu diome-ome? Ya jangan ganggu orang lah, pokoknya harus titik urusan masing-masing. Tapi kok ini zaman sekarang itu kan dilihat dari backgroundnya, latar belakangnya. Karena kan orang sekarang bisa aja dia karena IT-nya tinggi, dia cuma di rumah aja, wah kerja apa-apa, tapi mobil baru. Iya. Itu setuju. Nah, setuju mau. Terima kasih, Bu. Saya beberapa akhir ini ada juga orang-orang yang memang mau bersahabat dengan saya, dan saya lihat profilnya masih muda dan cantik luar biasa, udah kaya raya, bisa beli mobil. Apa yang dia kerjakan? Dia bisnis, ya, dia gabung di salah satu grup yang dagang. Jadi dia dagang di situ, dia jual baju segala macam melalui online. Pokoknya udah kerjaan dia cuma begini doang, dan duit tiap bulan jutaan dia dapat tanpa praskarinak banting tulang. Nah, ibu bapak, kalau orang pikiran buruk, bisa memang wanita ini dibilang nuyul. Bisa, makasih Mo, luar biasa tambahannya. Betul tuh. Ya, nah ibu-ibu, sekarang ibu-ibu rumah tangga banyak yang udah pintar-pintar melalui jari yang lemes ini menghasilkan uang puluhan juta setiap bulan, minimal 5 juta setiap bulan. Buat makan aman, nggak perlu nyusahin laki kalau dia berumah tangga, titik. Itu seharusnya yang kita lakukan. Ya, ingat, iri hati buang. Oke, udah ya. Nah, apalagi berbuat buruk hindari sekecil apapun. Nah, ini adalah harta kita yang nomor 6 ini untuk pria dan wanita. Nomor 7, udah ya. Pada Jetia, pada Sangga pada masa Katina. Ke siapa lagi kita berdana? Kepada para tamu yang datang ke rumah. Terserah tamu itu siapa, entah tetangga, entah guru, entah dosen, entah sahabat, entah pemuka agama, pokoknya tamu. Minimal kalau mereka datang, ya air putih lah, kita berbuat baik. Atau air putih pun gak ada, kita nyambut mereka dengan ramah. Itu juga kebajikan nilainya tinggi. Nggak usah malu, nggak usah tensin. Apa tuh tensin? Ya malu ya, sama ya tensin ya. Bahasa mana lagi tensin? Tapi ada ya. Ada. Oke. Apalagi di situ. Nah, ini ada makhluk yang lagi sekolah. Iya. Oh, ada yang masih aktif juga tuh. Iya, si Panas. Oh, ada ayahandanya di belakang. Nah, Nes. Iya.
kan ketemu saya di sekolah ya, kebetulan saya ngajar. Jangan kaget ya Nes, ya kalau Roma Hendra ngajar di kelas ala tentara, jangan bingung. Anda harus disiplin dan kuat ya, punya mental yang kuat. Itu yang saya tanamkan di sekolah dan di kampus. Ibu bapak, jadi nomor 7 ini ayah dan ibu ya, ingat adik-adik ya, tolong ingat. Kenapa kita harus menghormati ayah dan ibu? Kenapa kita harus berbakti kepada ayah dan ibu? Saya mau nanya nih, yang kalau kata umum kaum Adam nih ya, kata umum ya ditulis lain. Ada nggak yang lahir dari pohon mangga? Ada nggak? Nggak ada ya. Nah, semua sama ya. Yang cewek-cewek sama ya, ada cewek ya. Ada yang lahir dari pohon asem? Nggak ada. Nggak ada ya. Pasti kita dilahirkan dari rahim ibu semua. Dengan begitu, kewajiban kita berbakti kepada mereka. Caranya bagaimana? Minimal kalau belum bisa menyenangkan mereka, jangan menyakiti hati kedua orang tua. Minimal. Nah, teman-teman sedama, tolong diingat ya. Kalau kita sering nyakiti hati orang tua, maka suatu saat nanti kita kerja nggak kerja sama, rezeki kita seret, makin lama makin seret. Tahu ya seret ya? Sulit. Anda memang berbuat baik banyak, tapi orang tua Anda lawan. Ibu yang melahirkan antara hidup dan mati kita lawan. Nah, selesai itu. Tinggal nunggu koidnya doang. Hati-hati ya deh ya teman-teman sedama ya, hati-hati. Jangan apalagi durhaka. Wah, udah neraka jahanam nih. Nah, ini Buddhis Awiji. Hati-hati ya. Ya, neraka jahanam nggak harus bunuh, nggak harus bunuh orang tua. Kalau keseringan ya nyakiti dan istilahnya durhaka, berat itu. Ya, minimal di atasnya Awiji itu minimal. Tapi memang Awiji biasanya bunuh ya, sampai bunuh. Oke ya. Jadi bakti, siapa lagi? Kepada saudara tua, mungkin paman, bibi, dan segala macam. Nah, teman-teman sedama, nomor 8, ya, jadi dari 6, 7, ya, 8 itu adalah akibat. Akibat dari kebajikan. Dan nomor 8 itu teman-teman sedama adalah ibu bapak, teman kita setelah kita nanti mati. Tuh bahasa saya rada keren dikit ya, bukan meninggal, mati, sama aja sih. Karena yang kita bawa hanya 2, amal baik dan buruk. Enggak ada bawa yang lain. Walaupun kita kaya, Alphard nggak dibawa, rumah kayak rumah presiden nggak dibawa, istana nggak dibawa. Termasuk panes, istri cantik kagak dibawa, bungkus sendirian. Kalau nanti panes berumah tangga misalkan, ini Nes nanti mau jadi bego apa rumah tangga? Itu masih juga mau. Malu sama ayah nih kayaknya. Nah ya udahlah, jadi bego pilihan, berumah tangga pilihan. Ya, cuman semuanya dijalani dengan benar. Setuju saya? Nah, berarti masuk ilmu saya desain kamu. Nah, cocok. Jadi orang benar ya, bagus. Oke ya. Dengan jadi orang benar, kita semua mudah-mudahan bisa selamat kalau kata tetangga dunia akhirat. Ya, dan kita lebih dari itu Ibu. Ya, bukan hanya dunia, bukan hanya keselamatan surga, tapi pencapaian nirvana. Itu yang kita tuju. Ya, dunia hanya sementara. Alam Brahma juga sementara, neraka juga sementara, nggak kekal. Ya, tapi nanti nirvana yang kekal. Oke, kita lanjut lagi. Ya, itu adalah barang kita. Kemudian nomor 9, ya, bukan barang baru, bukan barang umum. Artinya memang sudah diketahui oleh orang. Dan yang nomor 9 ini, apa yang sudah kita buat, kita lakukan adalah harta sejati kita. Mereka akan mengikuti kita. Kalau teman-teman sedama, ibu bapak jalan nih, entah di dalam sini, entah di luar sana, kan ada bayang-bayang tuh. Nah, seperti itulah kebaikan mengikuti kita. Dan kebaikan ini nggak bisa dirampas, nggak bisa dirampok.
Kalau harta itu bisa diambil sama orang. Contoh paling gampang. Kasihan juga ini teman ini, ya teman saya. Maaf ya, saya nggak sebut nama karena privasi dan nggak boleh. Saya punya teman Bu, hati-hati ya Bu Bapak ya. Ini contoh berharga yang harus kita pahami. Ketika itu teman saya dia pergi ke suatu tempat, kemudian berhenti di suatu tempat. Ya, entah di jalan, entah mungkin di tempat tertentu, di tujuan. Apa yang terjadi? Teman saya ini dihipnotis orang. Bukan hipnoterapi ya, atau regresi. Bukan. Kalau hipnoterapi atau regresi itu positif. Kalau hipnotis negatif, ngambil harta orang. Jadi setelah teman saya turun dari mobil, cabut kunci mobil, langsung dari belakang, Pak, pinjam mobilnya ya, nanti saya kembalikan. Mobil Avanza lama. Dan semenjak itu ibu bapak, mobil itu hilang dan raib. Dan hasilnya istrinya stres dan depresi. 1 tahun, belum 1 tahun sakit. Kurang lebih 6 bulan setelah kehilangan mobil sakit. Dan 1 tahun istrinya meninggal karena nggak bisa terima kenyataan mobilnya hilang. Itulah keburukan karma buruk yang berbuah pada saat itu pada teman saya ini. Mungkin di kehidupan lampau teman saya ini juga pernah mencuri mobil orang. Mungkin, ya, sehingga dia bayar hutang sekarang di sini. Dan istrinya nggak terima, istrinya pulang duluan. Teman saya masih sehat bugar sekarang ya, karena dia ngerti agama Buddha, dia rajin juga kebaktian, ya, ngerti dhamma juga walaupun udah usia lanjut. Dia tetap sehat sampai sekarang dan selalu berbuat baik. Ya, jadi memang kasihan istrinya, cuman suaminya bisa menerima kenyataan. Itu ibu bapak ya, sekali tepok kiri kanan mobil hilang. Avanza second kira-kira Pak berapa harganya sekarang yang second? Ya kurang lebih. Ya paling mundur 90, paling murah ya. Itu yang Avanza ya dulu, bukan yang keluaran baru. Oke Bapak ya, itulah karena buruk kalau sudah berbuah. Nggak lihat dia siapa, rajin kebaktian, orang baik, banyak berdana, nggak lihat itu. Waktunya harta hilang. Padahal dicuri orang ya, bukan dicuri sama dewa bukan, atau siaka bukan, atau nggak ada apa bukan, ya, atau diambil sama naga bukan, orang. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Teman-teman sedama, jadi di nomor 10 ya, apabila kita menginginkan sesuatu itu ada hubungannya dengan 11, 12, 13, juga 14, juga 15. Kalau kita menginginkan segala sesuatu, ibu bapak saudara, hendaknya kebajikan perkuat dan yang buruk-buruk, negatif tekan dan kalau perlu hilangkan sama sekali. Karena arah kita adalah arah ke kesucian nantinya, ya. Bukan surga doang. Surga bagi kita gak kekal, tapi kesucian yang kekal, ya, kearahatan nanti di mana ujung-ujungnya. Oke, apa yang kita inginkan? Ya, para sida, seorang merdu dan segala macam, menjadi penguasa wilayah, ya. Panas cita-cita jadi apa nanti kira-kira? Ingin jadi pejabat negara? Boleh. Tapi nanti yang lempeng ya. Kalau misalkan jadi yang amanah, yang jujur, jangan bengkok. Jadi pejabat korupsi, ya. Sengsara masyarakat, kasihan, jangan. Ya, silakan ya. Ini ada di sini ya, boleh ya. Jadi dokter boleh, ya. Jadi pengacara boleh. Bukan yang pengacara pengangguran banyak acara, bukan. Ini pengacara kerja beneran, ya. Jadi petani boleh, bahasa yang baik, yang positif, ya. Jadi pengusaha boleh, jadi gubernur boleh, silakan. Yang penting dijalankan dengan amanah. Saya pakai bahasa umum, amanah. Silakan ya. Jadi teman-teman sedama,
Apapun yang kita inginkan semuanya adalah dari perbuatan baik. Semua. Mau menjadi ganteng, ya suka senyum ya, jangan jangan ambekkan, ya, jangan merajuk, jangan kesel mulu, jangan. Buruk tak wajah kita kayak kadang-kadang kayak gerandong. Oh enggak. Ya. Jangan anggapan, dikasih nasihat enggak terima. Ngeyel, alamak, pusing kepala gembing. Kalau ngadepin orang ngeyel, capek deh. Kagak pernah ngerti, walaupun niat kita baik, ampun, taubat. Ini orang lahir dari mana ya? Heran. Ini keras banget ini. Ya. Padahal kagak kayak batok kelapa nih, ya. Tapi taubat kalau udah ngeyel di. Saya rasa ibu bapak pernah ya ngadepin orang ngeyel. Udah salah ngeyelnya gede alamak. Ingat ya. Nih yang kumpulan baju-baju warna sama ya. Itu ya. Ingat jangan ngeyel. Ya bukan yel ya ngeyel. Apalagi 12 udah ya terserah mau jadi apa. 13 pencapaian di mana? Nanti tujuan kita ya umat Buddha. 14 ya punya sahabat yang baik dan juga mendukung. Apapun yang kita inginkan semoga terwujud dengan berbuat baik. Terakhir kesimpulan dari saya. Cakep. Tadi beberapa udah saya kasih tahu. Dengerin ya baik-baik ya. Dengerin baik-baik. Nah, ini misalnya kesimpulannya nggak ada di buku. Dengan berbuat baik, manfaatnya 1. Semoga rumah kita terhindar dari kebakaran. Catat di batin baik-baik. Dengan berbuat baik, 2. Semoga rumah kita terhindar dari kerampokan, dari kemalingan. 2. 3. Semoga dengan perbuatan baik kita terhindar dari kecelakaan, entah di jalan, entah naik pesawat terbang, naik kereta api, naik bus, naik mobil. Semoga kita selamat sampai tujuan. Jadi jurus yang tadi saya kasih pakai. Saya ibu bapak udah puluhan tahun ya praktek. Jadi sadu aman. Jujur kalau saya mau boleh jujur, saya hampir 3 kali mati untuk tugas ceramah. 2 di Tangerang, 1 di Bandung. Itu mungkin ya kalau nggak ada bantuan para dewa, jitbok saya duluan. Serius. 1 ke Cirarap, yang kedua di dekat rumah saya, pelayanan yang baca perintah penempatan rumah baru karena hujan. Yang ketiga di Bandung, saya ditabrak motor. Momo itu motor ampun, kecepatannya luar biasa. Karena memang dia nggak ngelihat saya. Ya saya mau nyebrang, kan ketutupan mobil, jadi dia nggak ngelihat. Ibu bapak, kalau saya nggak punya kebaikan, mungkin ini saya rontok. Kalaupun saya hidup, tapi minimal saya udah dibungkus. Ya maksimal bisa dibungkus. Itu 3 kali saya mau mati itu. Tapi semua itu ibu bapak, kebaikanlah yang melindungi saya. Jujur saya katakan. Jadi kebaikan itu ibu bapak perlu, ya jangan diremehin walaupun kecil. Apalagi kebaikan yang lain, ya. Semoga kita terhindar dari malapetaka. Semoga kita terhindar dari musibah. Semoga kemanapun kita berjalan atau keluar selalu aman. Ibu bapak dan saudara juga adik-adik, ya kita harus tahu kalau kita sudah keluar dari rumah, maka kecelakaan akan gampang mengincar kita. Sekali lagi, semenjak kita keluar dari rumah, maka bahaya akan mengincar kita. Diakui tidak diakui, suka tidak suka. Kalau kita kurang kebaikan, kurang kebajikan, maka kita akan gampang kecelakaan. Sangat mudah sekali. Nah, yang begini juga sama nih ya, teman-teman sedama ya, yang masih sekolah segala macam, masa remaja, beranjak dewasa. Ingat ya, bawa kendaraan, motor, mobil segala macam, hati-hati dan baca parita. Jangan lagi bawa motor 80 km per jam ngelamun. Ya yang bawa motor ya trotoar dicium. Minimal nyungsep ke aspal. Ya, kalau udah begitu antara 2, kalau nggak kuburan rumah sakit. Itu tujuannya. Ya, hati-hati ya bawa motor, bawa mobil.
Disalib orang biarin, jangan panas. Waduh, kurang ajar, saya juga harus sikat nih, ya, salib juga, cari mati. Ya kan anak muda sering begitu. Ini orang jalanan ini, ya, tahu situasi. Teman-teman sedama, ya, teman-teman sedama. Saya sering melihat, aduh, jangan sampai lagi lah, taubat ampun, ya. Yang masuk kolong tronton mobil sama mobil sama orang-orangnya, motor sama orang-orangnya masuk kolong tronton, nggak tahu gitu apa kagak. Masuk kolong puso, sering. Apa sebenarnya? Ya, pulang ceramah selalu begitu. Jatakai mau sering mau kejadiannya, sering. Saya sering pulang malam itu, mau dari Balaraja segala macam, mau dari Aredi Pasena segala macam, sering. Ya, hati-hati ya, jangan karena darah muda mati kita penyakit minimal. Jangan ya, udah sabar. Ya, yang penting selamat. Oke, Ibu Bapak ya. Kira-kira itu kesimpulan yang dapat saya berikan. Intinya adalah penutup. Walaupun memang itu perbuatan baik kecil, tetap dikerjakan. Jangan nunda ya. Ada kesempatan, ada waktu, ya, keadaannya pas, kerjakan. Walaupun perbuatan baik itu kecil, walaupun perbuatan baik itu kasar. Contohnya kayak saya, mulung sampah di mana-mana. Jogging saya mulung, di sekolah saya mulung, di kampus saya mulung, di lingkungan saya mulung. Dan itu nggak saya jual, saya sumbangkan ke Yayasan Bunda Suci Indonesia untuk kegiatan kemanusiaan Indonesia dan dunia. Ya, masalah saya dihina orang, saya kenyang, ya, ngambil botol di pinggir jalan itu. Bahkan terkadang di pinggir jalan itu botol isinya air kencing. Saya ambil, saya buang, dan di rumah saya kocok lagi biar bersih. Yang penting nilai kebaikannya untuk kemanusiaan itu yang saya pikirkan. Kalau mikirin air kencing ya memang ogah, bau. Mungkin sama pete. Itu pengharum ruangan nomor. Iya, pengharum kamar mandi. Itu saja ya. Apapun perbuatan baik, kalau memang ada, ya, kalau memang waktunya, kerjakan, jangan nunda. Air setetes demi setetes mengisi tempayan, lama-lama tempayan itu akan terisi. Demikian perbuatan baik, walaupun kecil, kerjakan, jangan nunda. Sebab kita harus tahu, kita belum tentu punya usia panjang, belum tentu. Apalagi kan sekarang banyak faktor, ya, makanan, udara, segala macam. Makanan kan isinya bungkusan semua, kale. Dan itu, ya tahulah, gak usah makanan dah, ya. Sayur aja pestisida disemprot biar gak ada hamanya, ya. Padi aja semprot. Zaman dulu kenapa orang tua kita panjang umur? Karena nggak semprot kayak sekarang. Sekarang banyak semprotan, ya. Itu yang membuat umur kita makin pendek. Nah, kalau kita kurang kebaikan, Ibu Bapak dan teman-teman sedama, sulit bagi kita, ya, untuk berkarya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Sabi saka bawatu subinata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Ya, waktu saya kembalikan kepada pemimpin puja atau MC. Silakan.